Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menanggapi rencana pemanggilan Haris Azhar oleh Barreskrim Polri berkaitan dengan kesaksian Freddy Budiman yang dibeberkan Haris ke media. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto serta Andini Anissa langsung dari kantor Kontras Jakarta Pusat. Erik, apa tanggapan dari pihak Kontras berkaitan dengan panggilan Barreskrim Polri untuk Haris Azhar? Ya, Kevin Egan, beberapa saat lalu tadi juga pihak Kontras telah memberikan pernyataan terkait pemanggilan dari koordinator Kontras Haris Azhar oleh Barreskrim Mabes Polri. Dan memang bisa kita lihat saat ini ada miskomunikasi ataupun perbedaan persepsi antara informasi yang ingin disampaikan oleh Haris Azhar dengan informasi yang ditangkap oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Dan sebenarnya itu Kevin Egan, untuk mengetahui lebih lanjut, saya di sini sudah bersama dengan Wakil Koordinator dari Kontras bidang advokasi. Selamat siang, Mbak Yati. Selamat siang, Mas. Ya, Mbak Yati, tanggapan dari Kontras sendiri terkait pemanggilan Haris Azhar oleh Barreskrim Mabes Polri seperti apa nih, Mbak? Ya, pertama kami masih mempercayai niat baik dari seluruh instansi negara, termasuk dalam hal ini Mabes Polri dan sejumlah pihak, bahwa mereka mengerti dan memahami apa yang Kontras sampaikan. Dalam hal ini adalah kesaksian Freddy Budiman yang dituturkan oleh Bang Haris. Itu adalah bagian dari upaya kami untuk menyampaikan sebuah informasi yang kami anggap penting untuk ditindaklanjuti dalam kerangka untuk sama-sama memberikan koreksi, melakukan perbaikan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi khususnya dalam penegakan hukum di negara kita begitu. Saat ini kan memang ini persoalan yang cukup penting, Mbak, ya, karena ini terlibat instansi hukum dari BP Polri, BNN dalam peredaran narkotika di Indonesia. Sebenarnya dari Kontras sendiri ini akan mengajukan upaya apa nih agar mungkin penetapan tersangka ataupun pelaporan dari Bang Haris Azhar ini ditangguhkan atau seperti apa nih, Mbak? Yang pertama kami tegaskan bahwa sampai dengan siang ini Kontras ataupun Bang Haris belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dalam kapasitas saksi atau tersangka. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi itu, sehingga menurut kami serahkan itu kepada pihak-pihak yang terkait, dan bahwa yang kami harapkan justru adalah ada satu niat baik untuk kembali menempatkan apa yang disampaikan oleh Kontras sebagai sebuah informasi yang harusnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam pertemuan itu. Dan menurut kami ini bukan sesuatu yang luar biasa, karena ini adalah bagian dari kerja Kontras. Kebetulan kasus Freddy Budiman dan informasi ini adalah salah satu dari kasus tersebut. Nah, selama ini kami sudah berkomunikasi atau bermitra cukup baik dengan berbagai lembaga negara. Nah, seharusnya pernyataan atau informasi ini pun juga ditanggapi secara positif dengan menindaklanjuti sejumlah petunjuk atau sejumlah informasi yang mungkin bisa digali lebih dalam oleh pihak-pihak terkait. Sebetulnya itu yang kami harapkan. Terus Mbak Yati, di sini kan informasi yang didapatkan oleh Haris Azhar terhadap informasi dari Freddy Budiman kan tahun 2014. Sebenarnya kenapa sih baru sekarang diungkapkan nih, Mbak? Oke, pertama tentu kami di Kontras menerima begitu banyak kasus, pengaduan dan lain-lain. Dan kedua tentu juga kami melakukan upaya advokasi itu berbagai cara. Nah, untuk kasus Freddy Budiman sebetulnya kami sudah melakukan upaya advokasinya juga sejak 2014. Kami coba mencari siapa pengacaranya, kami coba telusuri dokumen-dokumen hukumnya, kami coba berkomunikasi beberapa pihak yang barangkali bisa memberikan informasi, tetapi ternyata itu tidak cukup memadai. Sampai pada akhirnya kami tahu bahwa Freddy masuk dalam list eksekusi gelombang ketiga. Nah, menurut kami penting ketika dia sudah masuk list eksekusi gelombang ketiga, ini harus segera ditindaklanjuti informasi-informasi yang dia berikan. Nah, sehingga dalam momentum menjelang eksekusi kemarin lah baru kami buka informasi itu dengan harapan ada respon yang positif untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Oke, Mbak Yati, terima kasih banyak Mbak Yati atas informasinya, Mbak ya. Semoga hal ini juga cepat terselesaikan, Mbak ya. Semoga ya, akan Mbak ya. selesai baik-baik. Oke.